Terangilah akal budi pikiran kami. Bukalah hati kami selebar-lebarnya, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, dan dengan itulah kami dituntun untuk melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan yang menyertai kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kiranya mendapat bagian dari firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini, kita akan menyimak dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32, sampai dengan ayatnya yang ke-34, lalu disambung dengan ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan untuk kita semua Injil Markus 10 ayat 32 sampai 34 dan 46 sampai 52 demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid tercengang, dan orang-orang yang mengikuti Dia merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk, dan membunuh Dia. Tetapi sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan imanmu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai di sana. Yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Hosana. Kisah ini dihantar atau kita melihatnya dari konteks yang dijelaskan oleh Markus
10 ayat 32, yaitu ketika Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Apa yang akan dilakukan dan terjadi di Yerusalem? Ya, Yerusalem adalah tempat bait Allah ada di sana. Tempat pusat keagamaan orang-orang Yahudi. Tempat orang-orang membawa korban. Yesus ke sana bukan untuk berwisata tentu. Tapi dijelaskan oleh perkataan Yesus sendiri bahwa tujuannya ke Yerusalem, di situ ia akan diolok-olok, diludahi, dihina, bahkan dibunuh. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem itu. Nah, sesampainya dalam perjalanan ini, sesampainya di Yeriko, terjadi peristiwa yang unik. Bahwa di situ Yesus diikuti oleh orang banyak yang berbondong-bondong. Kita tahu bahwa Yesus diikuti oleh orang banyak. Kemanapun ia pergi, orang selalu mengikutinya. Oleh karena orang-orang ini telah melihat bagaimana Yesus mengajar. Bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat. Bagaimana setan-setan itu takluk di hadapannya. Dan bagaimana dia menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang sakit. Tentu saja ini menimbulkan kekaguman dari orang-orang banyak itu. Nah, ketika berita itu datang ke Yeriko bahwa Yesus berjalan menuju ke Yerusalem ini, tentunya Bartimeus yang setiap hari ada di pinggir jalan mengemis. Dia mendengar ada banyak suara, ada banyak kebisingan yang di luar dari biasanya. Ia menangkap suara karena ia tidak bisa melihat. Ia buta. Lalu apa yang dilakukan oleh anak Timeus ini? Bartimeus. Bar itu sejajar sama dengan Ben. Timeus. Anak Timeus. Dia berteriak. Ini kesempatan buat dia. Dia mendengar bahwa Yesus dapat melakukan ini dan itu. Maka dari pendengarannya itulah timbul sebuah keyakinan iman bagi dirinya bahwa ini orang bukan sembarang orang. Dari pendengaran peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang ia cerna, maka ia menyimpulkan Yesus ini anak Daud. Anak Daud yang hadir saat itu di hadapannya. Tidak mudah seseorang untuk menyatakan bahwa Yesus itu anak Daud. Bartimeus ini adalah orang pertama mungkin yang mengatakan anak Daud terhadap Yesus ini. Seorang yang buta, yang tidak melihat. Bagaimana dengan murid-murid lain yang begitu dekat melihat Yesus, yang setiap hari ada bersama-sama dengan dia?
Saya melihat dalam diri Bartimeus kebutaan fisiknya itu tidak menghalangi mata batinnya, mata imannya untuk melihat siapa Yesus itu. Siapa yang lewat di depannya itu. Saudara-saudara, kita yang punya mata yang awas, mata fisik ini, seringkali dibutakan oleh berbagai hal yang menggoda kita. Entah oleh kekayaan, entah oleh kenyamanan. Kita silau dengan itu. Sehingga mata kita tertutup untuk melihat karya Tuhan. Melihat sang anak Daud. Melihat sang Mesias itu. Kita disilaukan dengan mewahnya dunia ini. Dan kita bersedia menukarnya dengan iman kita. Tetapi Bartimeus sebaliknya. Ia buta. Tapi ia melihat dengan mata rohaninya, mata imannya. Siapa Yesus yang sesungguhnya itu. Maka ketika ia menyatakan anak Daud, disertai dengan sebuah permohonan yang tidak neko-neko. Kasihanilah aku. Ya, di hadapan Tuhan kita hanya bisa memohon belas kasihannya. Tapi apa dampaknya ketika Bartimeus menyerukan itu? Anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid yang menyertai, mengiringi Yesus. Orang banyak di situ menegurnya. Mungkin dengan keras, dengan bentakan. Diam, jangan berisik. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga menjadi seperti para murid di sekitar Yesus. Ada orang yang mau datang kepada Yesus, kita malah jadi penghalang. Kita malah jadi merasa terganggu dengan orang ini. Ketika di gereja mungkin ada anak-anak yang ingin datang kepada Tuhan. Sifatnya anak-anak bisa berisik, bisa mengganggu dan kita membentak. Diam, ini lagi ibadah. Betul, orang tuanya harus bertanggung jawab menjaganya. Tapi hardikan ini kan serupa juga dengan hardikan para murid supaya Bartimeus diam. Jangan berisik, jangan ganggu kami. Kami sedang menikmati perayaan arak-arakan ini dengan Yesus. Kami sedang ingin menikmati Yesus yang melakukan banyak mukjizat dan kuasa. Lalu apa yang terjadi dengan Bartimeus? Apakah ia mutung ketika dibentak? Ketika suruh diam? Alkitab mengatakan, Injil mengatakan dia berseru lagi lebih keras lagi. Anak Daud, kasihanilah aku. Inilah mental yang luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita di gereja? Kalau ada orang yang menyinggung kita, ada orang yang menegur kita, yang suruh kita bungkam dan diam, apakah kita mutung?
Apakah kita tidak mau lagi? Ngapain datang ke Mangga Besar ini kalau orang-orangnya reseh, orang-orangnya mulutnya ember, congornya tidak bisa diatur. Dan penyakit kita begitu katanya. Kita mudah tersinggung, mudah mutung, mudah ngambek. Tentu saja di lain pihak orang tidak boleh berkata kasar, berkata sembarangan. Tapi belajar dari Bartimeus, seharusnya yang terjadi, tujuan saya kepada Yesus. Tujuan saya menyambut anak Daud dan menerima belas kasihannya. Fokus saya pada itu. Ada orang yang menghalangi, ada orang yang menyinggung, ada orang yang berteriak suruh diam. Masa bodoh amat. Saudara-saudara, iman masa bodoh amat ini menarik juga. Harusnya kita kembangkan. Bukan hanya tujuannya pada manusia itu, tetapi pada Tuhan. Jadi mata iman yang tertuju kepada Sang Mesias anak Daud itu menolong Bartimeus untuk tidak peduli terhadap orang-orang yang menyuruhnya dia bungkam. Disinilah kita harus mempunyai mata iman yang seperti Bartimeus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus menoleh dan meminta untuk muridnya memanggil dia. Panggil dia. Kali ini murid-muridnya nurut. Harusnya kita jadi murid-murid yang begitu. Yang menyambung lidah Tuhan. Untuk membawa, memperjumpakan orang yang membutuhkan belas kasihan ini datang kepada Yesus. Lalu murid itu mengatakan, teguhkan hatimu Bartimeus. Nah ini fungsi sebetulnya. Murid-murid Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia akan meneguhkan setiap hati yang pada saat itu mengalami masalah. Mengalami pergumulan. Teguhkan hatimu Bartimeus, yang memanggil engkau. Lalu Bartimeus datang menghadap anak Daud itu. Mau apa engkau dengan aku, Bartimeus? Sederhana sekali. Aku ingin melihat. Saudara-saudara, ungkapan itu disampaikan dengan tulus dan jujur, dan memang itu kebutuhan dia, ingin melihat. Kejujuran, ketulusan di hadapan Tuhan itulah yang membuat kita akan merasakan kasih sayang Tuhan itu. Di hadapan Tuhan tidak ada yang harus kita tutupi. Tidak perlu kita bersandiwara karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, singkat kata, Yesus memulihkan dia. Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang dimulai dari mata hati rohani itu, itulah yang menyelamatkan Bartimeus. Dan melalui iman, keyakinan, percaya itulah yang menolong sebetulnya menyelamatkan Anda dan saya, kita semua. Satu hal yang menarik ya. Ketika Bartimeus telah dipulihkan, ia bisa melihat. Injil mencatatnya. Ketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya.
Ini luar biasa kalau kita cermati dan kita pikirkan lebih dalam. Tadi di awal, Yesus dalam perjalanan menuju kemana? Yerusalem. Yesus mengatakan bahwa di sana dia akan dihina, diludahi, dibunuh. Kita lihat flashback ke belakang. Ketika Yesus mengatakan itu, dulu Petrus mengatakan, menarik Yesus, menegurnya, tidak mungkin terjadi. Dan Petrus sebetulnya di situ mengisyaratkan, aku tidak mau Yesusku menderita. Dan betul saja ketika Yesus menderita, dihakimi, mulai kesengsaraan itu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di sini Bartimeus, ketika ia dipulihkan melihat lagi, aku mau mengikut engkau. Kemanapun engkau pergi. Dalam perjalanan ke tempat di mana ia akan mati, Bartimeus itu mengikut Yesus. Bagi kita nih pertanyaannya. Ketika kita percaya Tuhan mengampuni kita, memulihkan kita, apakah kita setia mengiring Yesus? Mengikut Yesus? Bahkan sampai ia menderita mati itu. Atau kita memilih seperti Petrus, menyangkalnya. Saudara-saudara, kita tidak tahu hari depannya akan kita lalui. Bisa saja pengalaman hal-hal yang menyakitkan kita alami. Tapi apakah kita setia seperti Bartimeus mengikut Yesus sampai akhir? Nah, saudara-saudara, milikilah mata batin seperti Bartimeus. Kita secara fisik tidak melihat Yesus mengusir setan. Secara fisik kita tidak melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Secara fisik kita tidak melihat Yesus memulihkan, mencelitkan Bartimeus. Tapi secara iman, milikilah mata hati, mata iman itu. Sehingga kita memandang Yesus sebagai anak Daud, Sang Mesias yang menebus dosa kita. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah menyapa kami, dan biarlah kami yang dikaruniai mata fisik yang bisa melihat, tetapi juga yang lebih utama adalah mata batin, mata rohani kami untuk memandang Kristus sebagai anak Daud, Sang Mesias itu. Dan biarlah kami dapat mengiringi Engkau senantiasa sampai akhir, seperti Bartimeus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah